Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam Hikmat Pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelum itu, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami selama ini ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan Hikmat Pagi. Tolong berkati dan sertai kami Tuhan, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami selama ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Amin. Tema kita pada pagi hari ini bertemakan hidup dipimpin Roh Allah. Bacaan diambil dari Roma 8 ayat 14 yang berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dikisahkan ada seorang pendeta muda pada masa 1940-an, di mana pendeta muda ini terkenal dengan kemampuannya dalam berorganisasi. Karena kemampuan berorganisasi dan perencanaan yang baik, sekolah Alkitab liburan untuk anak-anak di gerejanya mampu menarik 700 anak-anak dari seluruh penjuru kota. Peristiwa tersebut menjadi berita satu halaman penuh di surat kabar setempat. Tetapi beberapa belas tahun kemudian, ia dan istrinya membuka sebuah persekutuan di Swiss. Pendeta muda ini sengaja tidak membuat target-target organisasional. Ia menjelaskan bahwa pendekatan kerjanya ini sebagai tuntunan khusus dari Allah bagi mereka dalam melakukan pelayanan. Ia mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang tersulit yang pernah ia lakukan. Biasanya ia dan istrinya merencanakan target-target yang tinggi untuk setiap karya pelayanan mereka. Namun kali ini ia ingin supaya orang-orang lebih melihat tangan Allah dan bukannya keberhasilan program-program yang tersusun dengan baik. Pendeta muda ini berkata, "Menurut saya, masyarakat zaman sekarang sulit menerima segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Akan tetapi dalam hal ini, kami mencari pribadi Allah untuk melihat apa yang ingin Dia lakukan dengan pekerjaan ini. Hal ini bukan berarti merencanakan, membuat perancangan adalah hal yang tidak perlu. Satu hal yang ingin ditekankan dari kisah pendeta muda ini adalah bagaimana setiap anak-anak Tuhan mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam setiap karya pelayanannya." Saudara Paulus pernah berkata dalam Roma 8 ayatnya yang ke-14 demikian, "Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Ayat ini selain berlaku pada keputusan-keputusan tertentu, juga berbicara mengenai pendekatan umum terhadap hidup. Anak-anak Allah seharusnya tidak mencoba melakukan sesuatu tanpa pimpinan Roh Kudus. Berjalan dengan tuntunan Roh dan mengikuti arah yang ditunjuknya adalah langkah iman yang memberikan kemuliaan bagi Allah. Dan itu pula akan memimpin pada hidup dan damai sejahtera. Hal ini dicatat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 6 dan juga ayat yang ke-13. Saudara, mari kita mempersilahkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita segenap anak-anaknya. Saudara, mari persilahkan Roh Kudus memimpin kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kembali kami diingatkan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kami hidup berjalan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan, ampuni kami jikalau sering kali yang kami lakukan adalah kami berjalan seorang diri. Kami mengandalkan kekuatan kami mengandalkan kemampuan kami. Namun semua benar-benar memperlihatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sombong. Kami orang-orang yang tidak ingin diatur. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang mohon ampun ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Berikan kami terus kepekaan dan ingatkan kami bahwa hidup ini adalah anugerah daripada-Mu dan kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Kami tidak mampu berjalan seorang diri apabila Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong dan memampukan setiap kami anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, memohon hikmat, memohon kekuatan daripada Tuhan ketika kami akan bekerja, ketika kami akan melanjutkan aktivitas yang ada sepanjang hari ini.
Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk mempersilahkan Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. God bless you.